Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran terjemahan Al-Quran metode Al-Huda. Kali ini kita masuk pelajaran yang ke-39. Yang kita bahas pada video yang ke-39 ini tentang status majrur. Kalau sebelumnya pada video yang ke-37 kita membahas status marfu, kemudian pada video yang ke-38 kita membahas status mansub, maka pada kali ini video yang ke-39 yang kita bahas tentang status majrur dengan tanda-tandanya. Tanda-tanda i'rab jar atau perubahan untuk jar dari isim yang berstatus majrur, yang pertama adalah kasrah, yang kedua ya, dan yang ketiga fathah. Untuk tanda jar yang berstatus majrur, pertama kasrah kalau isimnya satu isim mufrad atau tunggal. Contohnya waladin, artinya anak. Yang kedua yang berstatus majrur, tanda jarnya adalah kasrah kalau isimnya jamak taksir atau jamak yang tidak beraturan. Contohnya auladin, artinya anak-anak. Dan yang ketiga, tanda jar untuk isim yang berstatus majrur kasrah kalau isimnya jamak muannats salim. Contohnya muslimatin, artinya wanita-wanita muslim. Jamak muannats salim atau jamak perempuan yang beraturan dicirikan dengan alif dan ta di akhir kata. Lalu tanda jar untuk isim yang berstatus majrur kedua adalah ya kalau isimnya yang pertama isim musanna atau isim ganda atau dua. Contohnya muslimaini, artinya dua orang muslim. Yang menunjukkan musanna pada kata muslimaini adalah ya sukun dan ni di akhir kata. Lalu yang kedua, isim yang berstatus majrur dengan tanda jar ya kalau isimnya jamak mudzakkar salim atau jamak untuk laki-laki yang beraturan. Contohnya muslimina, artinya orang-orang muslim atau para laki-laki muslim. Ciri jamak mudzakkar salimnya adalah ya sukun dan na di akhir kata. Lalu yang ketiga, isim yang berstatus majrur dengan tanda jar ya adalah kalau isimnya salah satu dari asmaul khamsah. Contohnya abika, yang artinya bapakmu. Kata abi yang termasuk asmaul khamsah, tanda jarnya adalah ya. Lalu tanda jar yang ketiga yaitu fathah. Tanda jar untuk isim yang berstatus majrur, tanda jarnya fathah kalau isimnya termasuk isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bertanwin. Contohnya Ibrahima. Catatannya, apabila asmaul khamsah berstatus majrur, maka tanda jarnya adalah ya. Contohnya abi, artinya bapak. Kedua akhi, artinya saudara. Ketiga hami, artinya ipar. Yang keempat fi, artinya mulut. Dan yang kelima zi, artinya mempunyai. Tentu berbeda asmaul khamsah ketika statusnya marfu, tandanya waw, dan
kalau statusnya mansub, tandanya adalah alif. Tetapi ketika statusnya majrur, maka tanda jarnya adalah ya. Lalu catatan yang kedua, isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak bertanwin. Isim ghairu munsharif biasanya berkaitan dengan nama orang, nama malaikat, atau nama tempat. Contohnya nama orang, pertama Ibrahima, kedua Sulaimana. Contoh nama malaikat Jibrila, yang kedua Mikala. Lalu contoh nama tempat, pertama Makkata, artinya Makkah, yang kedua Jahannama, artinya Jahannam. Catatan yang ketiga, di antara harf-harf jar yang mempengaruhi isim berstatus majrur, yang pertama bi artinya dengan, yang kedua li artinya bagi atau untuk, yang ketiga min artinya dari, yang keempat an artinya juga dari seperti min, lalu yang kelima ila artinya kepada, yang keenam ala artinya atas, yang ketujuh fi artinya di atau di dalam. Sekarang kita masuk latihan menyebutkan penyebab atau kedudukan isim, lalu status, tanda, dan alasan. 1. Watarokahum fi zulumatil la yubsiruna. Kata yang pertama wa artinya dan, kemudian kata yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu tarokahum. Yang pertama taroka artinya dia meninggalkan. Pada kata taroka mengandung arti dia dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata. Yang kedua hum artinya mereka. Kemudian kata yang keempat fi artinya dalam. Kemudian yang kelima zulumatin artinya kegelapan. Lalu kata yang keenam la artinya tidak, dan kata yang ketujuh yubsiruna artinya mereka melihat. Pada kata yubsiruna mengandung arti mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Isim yang kita bahas pada latihan pertama ini adalah zulumatin. Kata zulumatin didahului oleh huruf jar yaitu fi. Maka karena didahului oleh huruf jar fi, statusnya majrur, tandanya kasroh, alasannya karena jamak muannats salim atau jamak untuk perempuan yang beraturan. Ciri jamak muannats salimnya adalah alif dan ta di akhir kata. Yang kedua, wallahu muhitum bil kafirina. Kata yang pertama wa artinya dan, yang kedua Allahu artinya Allah, yang ketiga muhitun artinya maha meliputi. Kemudian kata yang keempat dan kelima, dua kata bersambung tulisannya, yaitu bil kafirina. Yang pertama bi artinya dengan, yang kedua al kafirina artinya orang-orang kafir. Yang kita bahas pada latihan yang kedua ini adalah kata al kafirina. Kata al kafirina didahului oleh huruf jar yaitu bi. Maka karena didahului oleh huruf jar bi, statusnya adalah majrur dan tanda jarnya adalah ya, alasannya karena jamak mudzakkar salim. Ciri jamak mudzakkar salimnya adalah ya sukun dan na di akhir kata. Kemudian kita masuk latihan yang ketiga, uiddat lil kafirina. Yang pertama uiddat artinya dia disediakan. Pada kata uiddat mengandung arti dia, dicirikan dengan tak sukun di akhir kata. Meskipun tak sukun ciri dia, dianya perempuan, yaitu hiya.
Yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu lil kafirina. Yang pertama li artinya bagi, yang kedua al kafirina artinya orang-orang kafir. Yang kita bahas pada latihan yang ketiga ini adalah al kafirina. Kata al kafirina didahului oleh harf jar atau huruf jar, yaitu li, maka statusnya majrur, tandanya adalah ya, alasannya karena jamak mudzakkar salim. Ciri jamak mudzakkar salimnya adalah ya sukun dan na di akhir kata. Kemudian kita masuk latihan yang keempat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata yang pertama wa artinya dan. Kemudian yang kedua idz artinya ketika. Lalu yang ketiga qala artinya dia berkata. Pada kata qala mengandung arti dia dicirikan dengan harokat fathah di akhir kata, yaitu di huruf lamnya. Kemudian kata yang keempat dan kelima, dua kata bersambung tulisannya, yaitu rabbuka. Yang pertama rabbu artinya Tuhan, yang kedua ka artinya mu. Lalu kata yang kelima dan keenam, dua kata juga bersambung tulisannya, yaitu lil malaikati. Yang pertama li artinya kepada, yang kedua al malaikati artinya para malaikat. Kemudian kata yang ke-8 dan ke-9 juga tulisannya bersambung, yaitu inni. Yang pertama inna artinya sesungguhnya, yang kedua ni artinya aku. Kemudian kata yang ke-10 ja'ilun artinya yang menjadikan. Lalu kata yang ke-11 fi artinya di atau di dalam. Kemudian kata yang ke-11 al-ardi artinya bumi. Dan kata yang ke-12 khalifatan artinya khalifah. Yang kita bahas pada latihan yang keempat ini, pertama al-malaikati yang artinya para malaikat didahului oleh huruf jar yaitu li. Maka karena kata al-malaikati didahului oleh huruf jar, statusnya majrur, tandanya kasroh, alasannya karena jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan karena tidak ada ciri jamaknya. Lalu yang kedua yang kita bahas adalah al-ardi. Kata al-ardi juga didahului oleh huruf jar yaitu fi. Maka karena kata al-ardi didahului oleh huruf jar yaitu fi, maka statusnya majrur, tandanya kasroh, alasannya isim mufrad atau kata tunggal. Lalu kita masuk latihan yang kelima. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilina. Kata yang pertama qala artinya dia berkata. Pada kata qala mengandung arti dia dicirikan dengan harokat fathah di huruf akhir, yaitu di huruf lam. Yang kedua a'udzu artinya aku berlindung. Pada kata a'udzu mengandung arti aku dicirikan dengan hamzah di awal kata. Lalu kata yang ketiga dan keempat tulisannya bersambung, yaitu billahi. Yang pertama bi artinya kepada, yang kedua Allahi artinya Allah. Kemudian kata yang kelima an artinya agar. Lalu kata yang keenam akuna artinya aku menjadi. Pada kata akuna juga mengandung arti aku dicirikan dengan hamzah di awal kata. Kemudian kata yang ketujuh yaitu min artinya dari, dan kata yang kedelapan al-jahilina artinya orang-orang yang bodoh. Pada latihan yang kelima ini yang kita bahas adalah yang pertama kata Allahi. Kata Allahi didahului oleh huruf jar yaitu bi. Maka statusnya majrur, tandanya kasroh, alasannya karena isim mufrad. Lalu yang kedua al-jahilina juga didahului oleh huruf jar
yaitu mim. Maka karena didahului oleh huruf jar, statusnya majrur, tandanya ya, alasannya karena jamak mudzakkar salim. Ciri jamak mudzakkar salimnya adalah ya sukun dan na di akhir kata. Itulah pelajaran kita pada video yang ke-39 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.